Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah perpajakan Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSIMM. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perpajakan, yaitu dasar-dasar perpajakan, yang kedua yaitu timbulnya pajak terutang, pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis pajak penghasilan, dan pembahasan yang keempat yaitu pajak bumi dan bangunan. Baik ya, kita mulai dengan pembahasan pertama yaitu tentang dasar-dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak merupakan pungutan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa. Nah, ini ada juga beberapa pengertian pajak menurut para ahli. Menurut Charles M. McClory, menyatakan bahwa pajak merupakan pungutan finansial atau retribusi dari wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan. Pungutan tersebut diberikan kepada negara untuk membiayai kepentingan publik. Kemudian menurut Leroy Beaulieu menyatakan bahwa pajak merupakan bantuan langsung ataupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari masyarakat atau dari barang untuk menutupi kebutuhan pemerintah. Kemudian satu lagi dari ahli pajak yaitu PJ Adriani menyatakan bahwa pajak ialah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan, terutama untuk yang wajib pajak berdasarkan peraturan umum ya, berupa undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan kepentingan negara. Apa saja sih dasar hukum dari pajak itu? Yang pertama yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 garis miring 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000. Kemudian ada juga Undang-Undang Perpajakan penghasilan ya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Kemudian ada juga Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 garis miring 1983 diganti menjadi UU Nomor 18 tahun 2000. Kemudian ada juga Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Ada juga yang terakhir itu Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pajak. Berdasarkan pengertian tadi di awal ya, dapat ditarik dengan unsur-unsur pajak yakni yaitu dipungut berdasarkan undang-undang. Pernyataan ini tercantum pada Undang-Undang 45 pasal 32A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Kemudian tidak mendapatkan timbal balik. Ya. Unsur yang berikutnya yaitu pajak diperuntukkan untuk keperluan pemerintah baik sebagai keperluan rutin ataupun pembangunan. Unsur yang berikutnya itu pemungutan dipaksakan. Pembayaran pajak wajib bagi wajib pajak ya yang memiliki kewajiban dan jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Kemudian unsur berikutnya itu berfungsi untuk mengisi kas negara. Ya, pajak ini sebagai kas negara digunakan untuk membantu kepentingan pemerintah. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis pajak ini? Pada pengelolaan pajak terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Yang termasuk pajak negara apa saja? Pajak negara itu ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, kemudian bea materai, bea masuk, dan cukai. Kemudian pajak daerah ini terbagi menjadi dua juga ya, ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi contohnya seperti kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan, terus pajak rokok itu masuk ke pajak provinsi. Kemudian apa saja yang ada di dalam pajak kabupaten atau kota yaitu ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, ada parkir, air tanah, sarang burung walet ya, kemudian ada bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Selanjutnya, apa saja sih fungsi dari pajak ini? Pajak peranannya sangat penting untuk negara. Anggaran pajak merupakan kas negara yang digunakan untuk segala keperluan negara. Selain itu, segala keperluan pembangunan juga didapatkan dari anggaran pajak tersebut. Dana pajak juga digunakan untuk kepentingan publik seperti pembiayaan kepentingan masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, pensiun, dan transportasi umum. Bisa dikatakan bahwa pajak merupakan dana yang didapatkan oleh rakyat dan diberikan pula untuk rakyat. Nah, berikut fungsi pajak untuk beberapa keperluan ya. Nah, seperti tadi disebutkan yaitu sebagai fungsi anggaran, ada fungsi mengatur, ada fungsi stabilitas, ada fungsi redistribusi pendapatan, dan juga yang lainnya. Kemudian apa saja sih syarat untuk pemungutan pajak ini? Yang pertama yaitu pemungutan pajak harus adil. Nah, harus juga berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak juga harus efisien, dan harus sederhana, supaya mudah dipahami. Nah, ini pembahasan yang kedua yaitu mengenai timbulnya pajak terutang. Apa sih pajak terutang itu? Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, ini yaitu ada masa pajak itu ya sama dengan 1 bulan kalender, kalau tahun pajak adalah sama dengan 1 tahun kalender atau tahun takwin. Tahun pajak bisa menggunakan jangka waktu Januari hingga Desember, namun bisa dikecualikan jika mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain. Kemudian dasar hukum dari pajak terutang ini apa saja? Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ada juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Ada juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, berikutnya yaitu apa saja jenis dari pajak terutang. Nah, ada dua ya. Yang pertama yaitu PPh terutang dan yang kedua yaitu PPN dan PPNBM terutang. PPh terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Ini ada 8 ya. Ada PPh pasal 21, 22, 23, 25 atau 29 pribadi, atau 25, 29 badan, pasal 26, PPh pasal 15, dan PPh pasal 4 ayat 2. Dan yang termasuk ke dalam PPN dan PPNBM terutang itu adalah pajak terutang dari tarif dasar pengenaan pajak ya. Yang pertama itu pajak terutang PPN dan pajak terutang PPNBM. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu PPh terutang ya. Yang pertama PPh pasal 21 yaitu saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya pajak penghasilan yang bersangkutan, dan PPh 21 terutang bagi pemotong untuk setiap masa pajaknya. Kemudian pajak terutang PPh pasal 22 yaitu terutangnya pajak penghasilan oleh wajib pajak badan usaha tertentu oleh pemerintah maupun swasta atas perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Ada juga PPh pasal 23 yaitu terutangnya pajak penghasilan atas dividen pada saat pembayaran dan saat disediakan untuk dibayarkan saat bunga dan sewa jatuh tempo, saat royalti dan imbalan jasa terkini atau jasa manajemen maupun jasa lainnya ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Kemudian pajak terutang PPh pasal 25 atau 29 orang pribadi. Pasal 25 pribadi ini adalah pembayaran pajak penghasilan pajak orang pribadi yang dilakukan secara diangsur. Begitupun dengan pasal PPh 29 pribadi adalah pajak yang harus dilunasi wajib pajak pribadi sebagai akibat PPh terutang dalam SPT tahunan PPh lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang telah disetor. Terutangnya PPh pasal 25-29 pribadi ini terjadi pada saat adanya kekurangan pajak orang pribadi yang terutang pada akhir tahun pajak. PPh terutang yang kelima yaitu PPh pasal 25 atau 29 badan, yaitu pembayaran pajak penghasilan badan yang dilakukan secara diangsur oleh badan ya. Kemudian PPh 29 adalah pajak yang harus dilunasi wajib pajak badan sebagai akibat pajak terutang dalam SPT tahunan PPh lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong. Kemudian pajak PPh pasal 26 yaitu terutangnya pajak penghasilan pada bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan
bulan terutangnya penghasilan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu untuk pemotongan pajak penghasilan wajib pajak luar negeri, WNA atau warga negara asing. Kemudian PPh pasal 15 ini terutangnya pajak penghasilan dari pengangkutan orang atau barang ya, termasuk penyewaan kapal yang dilakukan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di dalam negeri maupun luar negeri, dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia dan luar negeri ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Kemudian yang ke-8 yaitu PPh pasal 4 ayat 2 ini ketika terutangnya yaitu ketika dilakukannya sewa atas tanah dan atau bangunan, di mana tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi. Sedangkan untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi, pengguna jasa wajib memotong PPh terutang pada saat pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu PPN dan PPNBM terutang. Pajak terutang PPN adalah pada saat penyerahan barang kena pajak atau BPKP ya, dan atau jasa kena pajak JKP, impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan JKP di luar daerah pabean. Nah, terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPN tersebut. Nah, bagaimana sih ketentuan perhitungan pajak terutang? Dasar perhitungan pajak terutang antara pajak penghasilan dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah itu berbeda ya. Nah, yang bahas pertama yaitu perhitungan PPh terutang. Untuk menghitung tarif pajak penghasilan terutang dari jumlah penghasilan yang didapatkan diatur dalam pasal 17 UU PPh. Bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun. Nah, 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta per tahun. Kemudian ada juga 25% dan 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Nah, sedangkan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP harus membayar tarif 20% lebih tinggi dari yang dibayarkan bagi pemilik NPWP. Nah, untuk selanjutnya itu ketentuan perhitungan pajak terutang bagi PPN dan PPNBM. Perhitungan PPN dan PPNBM terutang akan didapatkan melalui pengalian dengan dasar pengenaan pajak. DPP adalah harga jual, nilai atau ekspor impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar penghitungan besarnya pajak yang terutang. Untuk mengetahui berapa jumlah DPP, maka nilai atau harga jual tersebut dikalikan dengan 100 atau 110. Tarif PPN sendiri adalah 10% dan 0% khusus untuk ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan JKP, serta 5% dan paling tinggi 15% yang harus ditentukan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sedangkan tarif PPNBM ditetapkan secara progresif tergantung jenis barang yang diimpor, mulai dari 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, dan tertinggi sebesar 125%. Nah, berikutnya ini adalah contoh perhitungan pajak terutang. Contoh perhitungan PPh pribadi ya yang terutang. Contohnya, Pak Klik seorang karyawan perusahaan PT AAA dan masih lajang serta memiliki NPWP penghasilannya sebesar 100 juta setahun. Berikut tahapan penghitungannya untuk mengetahui jumlah PPh terutangnya. Penghasilan brutonya adalah 100 juta. PTKP-nya yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 46 juta. PPh terutang yaitu tarif PPh dikali penghasilan kena pajak. Nah, tarifnya kan 5% ya. Jadi 5% dikali 46 juta sama dengan 2.300.000 rupiah. Kemudian contoh penghitungan PPh badan terutang. PTAA merupakan WP badan yang memiliki omset atau peredaran bruto pada 2020 sebesar 80 miliar dan tidak ada koreksi fiskal. Karena PT AAA bukan merupakan perusahaan terbuka, maka ia tidak memanfaatkan penurunan tarif PPh badan sebesar 22% tahun ini. Maka PPh terutang PT A3 ini adalah sebagai berikut. Tarif PPh badan dikali jumlah omset. Tarif PPh badannya ada 25%, omsetnya 80 miliar, dikalikan hasilnya adalah 20 miliar. Jadi PPh terutangnya adalah 20 miliar. Contoh berikutnya adalah penghitungan PPN dan PPNBM terutang. ABCD mengimpor kendaraan bermotor roda dengan harga 450 juta pada September 2020. Kapasitas mesin sebesar 1.800 cc. Kendaraan bermotor ini tergolong dalam barang mewah. Maka perhitungan PPN dan PPNBM terutama ABCD adalah
nilai PPN kendaraan, tarif PPN dikali harga kendaraan. Tarif PPN-nya adalah 10% dikalikan 450 juta, hasilnya adalah 45 juta. Nilai PPNBM kendaraan, tarif PPNBM dikalikan harga kendaraan, 40% dikali 450 juta, yaitu hasilnya 180 juta. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis pajak penghasilan. Secara umum, PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, PPh dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak orang pribadi atau WPOP dan wajib pajak badan atau WP badan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Semua jenis pajak termasuk pungutan pajak penghasilan dan pengelolaannya untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat. Apa saja sih jenis-jenis pajak penghasilan ini? Pajak penghasilan pasal 21, yaitu yang pertama, ini untuk penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pada pajak dalam negeri. Kemudian ada PPh pasal 22. Ini dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor atau impor dan juga penjualan barang mewah. Kemudian ada pajak penghasilan pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas bunga pinjaman, meliputi bunga premium, bunga diskonto, dan jaminan pengembalian utang, dividen, royalti, hadiah, dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lainnya. Ini tergantung ini ya, besar tarif pajaknya beda-beda, ada yang 15% dan ada yang 2%. Berikutnya yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh final, yaitu pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Nah, biasanya seperti bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan ya. Ini langsung dikenakan pajak final. Kemudian pajak penghasilan pasal 25 merupakan penghasilan yang dibayar dengan cara mengangsur agar meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak tahunannya. Dan pajak terutangnya dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun di mana pembayarannya tidak dapat diwakilkan. Bila telat melakukan pembayaran maka akan dikenakan sanksi pajak per bulan ya. Jenis pajak penghasilan selanjutnya yaitu penghasilan pasal 26. Ini dipotong dari badan usaha di Indonesia atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif umum yang dikenakan adalah 20% PPh pasal 26 ini menjadi penerapan atas asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada pajak penghasilan pasal 29 yaitu pajak penghasilan kurang bayar dalam SPT tahunan PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan, dikurangi dengan kredit PPh. Nah, jadi PPh 29 ini merupakan sisa PPh terutang dalam tahun pajak yang sudah dikurangi dengan kredit PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu ada pajak penghasilan pasal 15. Ini adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri tertentu, seperti perusahaan pelayaran, penerbangan dalam negeri, pelayaran dan internasional, asuransi luar negeri, pengeboran minyak gas dan panas bumi. Ada juga investor dalam bentuk build, operate, and transfer. Pembahasan yang terakhir yaitu pajak bumi dan bangunan. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.
Objek dan subjek PBB ini apa saja? Definisi dari objek PBB, objek pajak bumi dan bangunan ini adalah tanah atau bangunan yang wajib dipungut pajak. Objek bumi adalah pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol ya. Nah, definisi dari subjek pajak bumi dan bangunan merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut serta merasakan manfaatnya. Ada juga yang bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama yaitu dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Kemudian dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna, yaitu hutan suaka alam, hutan lindung, taman nasional. Nah, yang ketiga yaitu dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional sebagai konsulat atau kedutaan. Selanjutnya yaitu apa saja sih dasar pengenaan atas pungutan pajak bumi dan bangunan? Sebagai dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan dapat disebut nilai jual objek pajak atau NJOP dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan pungutan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya. Kemudian setiap daerah memiliki nilai NJOP yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, letaknya, rekayasanya, kondisi lingkungannya, pemanfaatannya, dan peruntukannya untuk apa saja. Nah, bagaimana cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan? Yang pertama yaitu menetapkan nilai jual objek pajak, menetapkan NJOP ya. Ini merupakan besarnya harga atau objek baik bumi maupun bangunan atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan ya. Sebelum menghitung berapa besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Kemudian menentukan nilai jual kena pajak NJKP-nya. Ini merupakan dasar dari penghitungan PBB sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam penghitungan pajak yang terutang. Ini ada perhitungan pajak bumi dan bangunan ya, ada 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, 40% untuk kehutanan, sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti perdesaan dan perkotaan dapat dilihat dari objek pajak nilai itunya ya, jual objek pajaknya, yaitu 40% untuk yang nilai lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar. Nah, di sini ada rumus untuk menentukan nilai jual kena pajak ya. Nanti rumusnya adalah NJKP sama dengan persen NJKP dikali NJOP. Kemudian bagaimana menghitung pajak bumi dan bangunan? Setelah mengetahui nilai jual objek pajak dan nilai jual kena pajak, maka dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan rumus PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Baiklah, kita coba terapkan dalam contoh soal ya untuk menghitung bagaimana sih menghitung pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Mister Asahi merupakan seorang dosen dan beliau mempunyai properti rumah seluas 100 meter persegi dengan nilai 1 juta per meter. Rumahnya berdiri di atas tanah dengan luas 100 meter persegi dengan nilai 1.200.000 per meter. Bagaimana perhitungan PBB atas Mister Asahi? Jawabannya adalah nilai rumahnya kita hitung dulu. Luasnya 100 meter dikali 1 juta nilainya yaitu 100 juta. Nilai tanahnya kita hitung 150 meter dikali 1.200.000 yaitu 180 juta. Kemudian NJOP-nya bagaimana? NJOP-nya adalah 100 juta ditambah 180 juta sama dengan 280 juta. NJKP-nya adalah 20% dikali 280 juta sama dengan 56 juta. Maka nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Mister Asahi adalah 0,5% dikali 56 juta sama dengan 280 juta. Jadi Mister Asahi membayar pajak bumi dan bangunannya adalah 280 juta. Nah, ini adalah yang terakhir ya teman-teman. Ini daftar pustaka atau referensi yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan teman-teman mengenai perpajakan.